Pasca bencana siklon tropis di Kupang dan pasca diterjang badai, atap bangunan baik seng, plafon, serta rangka baja hancur total. Deras curah murtamu. Dengan nama siapa? Dengan nama Lucia. Saya umur 56. Saat Saroja itu saya masih tinggal di rumah kontrakan. Tapi kejadian itu dengan malam hari. Tapi sebelum kita tidur itu hujan. Mau tidurnya ada angin. Angin itu akhirnya anak-anak saya bilang, "Mama, angin." Saya bilang, "Tidak apa-apa." Angin itu dia bunyinya persis kayak apa? Pokoknya bunyinya seperti kayak ada oto, ada apa bunyi. Mau angin biasa tuh angin apa? Mungkin saatnya mau angin, saya bilang begitu. Dia hujan dengan angin, tapi besok pasti sudah lewat, saya bilang begitu. Terus begitu angin berputar pergi datang begitu, anak-anak naik, akhirnya yang laki-laki itu naik di kursi melalui dari lubang antara dinding, bukan ventilasi, tapi kami waktu itu tinggal di rumah setengah tembok, jadi di atasnya itu dinding. Dia bilang, "Mama, ternyata pohon gerseng itu sudah ada di depan rumah kita, dia terletak di atas ini, atap rumah," dia bilang begitu. Akhirnya pohon gerseng itu termuat di atas pintu keluar ini. Jadi kita pagi itu tidak bisa keluar. Tapi sebelum pagi itu kita diam karena listrik sudah padam. Tidak ada bunyi apa, orang-orang tidak ada yang bersuara, hanya angin dengan hujan. Tapi sekitar jam-jam 3 kah atau jam berapa itu kita semua tertidur. Paginya buka pintu, kita tidak bisa keluar karena pohon gerseng itu posisinya itu tumbang, dia punya akar-akar saja tercabut. Itu daun-daun yang bertumpukan dengan pohon-pohon itu terbalik semua. Seperti itu, tapi kita tetap kuat karena kita tidak bisa buat apa-apa. Dan waktu itu belum ada ini pemerintah yang lewat situ, masih pagi-pagi hari dengan jam 5:30 itu belum ada yang lewat situ. Baiknya kita potong saja itu pohon itu. Ya, saya bilang boleh karena kita harus keluar, bagaimanapun kita harus keluar sama begitu. Dan mereka potong, tarik ke pinggir jalan. Sekitar jam 6:30 itu sudah ada petugas dari kelurahan jalan lewat. Tanya bagaimana keadaan, karena seng-seng terangkat, dia hujan angin toh, jadi dia masuk lewat celah-celah dinding itu sampai kita pakaian semua basah. Kita kumpul pakaian jadi satu, tiris di mana-mana waktu itu. Untuk harta benda mungkin hanya buku-buku dari anak-anak, buku-buku pelajaran itu yang kena basah. Tetapi di sekolah itu mereka diberi ganti buku-buku cetak, itu saja. Kita waktu itu istilahnya kita di kos. Jadi kita anak-anak kos itu waktu itu kita hanya dapat bantuan beras, sabun-sabun itu kita dapat dari kelurahan. Tetapi untuk soal rumah itu tuan rumah punya, karena kerusakan rumah itu mereka ada dana yang diberikan kepada tuan rumah itu. Kita untuk rumah kita tidak termasuk, hanya ada bantuan beras. Tapi buat saya biasa, saya hanya bilang yang penting selamat dari bencana ya. Seperti itu. Itu saja. Kalau untuk pesan, saya hanya mau bilang kita harus lebih waspada dari hari ke hari. Kita tidak boleh anggap enteng bahwa itu adalah hal biasa, tetapi itu satu hal yang kita tidak tahu akan terjadi. Jadi kita ke depan itu kita harus, misalnya dari rumah ke rumah itu kita pohon-pohon yang besar itu kita harus pangkas-pangkas pohon, sehingga kalau ketika terjadi lagi seperti itu tidak merusak kita punya rumah, tidak jatuh untuk kena kita punya barang, misalnya ada di garasi kah atau di jalan kah. Pohon-pohon itu harus diperhatikan sehingga tidak masuk ke batang jalan raya seperti itu. Kalau untuk saya itu untuk NTT itu justru yang tadi saya bilang itu pemerintah juga harus melihat ke jalan-jalan raya itu, sehingga pohon-pohon yang sudah tua, umur tua itu lebih baik dipotong sehingga tidak merusak kalau ketika ada yang terjadi seperti itu. Untuk tetangga juga seperti itu, misalnya rumah-rumah yang dekat dengan pohon-pohon yang di pinggir-pinggir rumah
itu harus dipotong dan kalau dipotong juga kita harus tanam kembali pohon yang untuk menggantikan tempatnya seperti itu, sehingga nanti ke depan nanti misalnya kalau pohon itu kita tiadakan juga kita kekurangan air minum seperti itu. Mungkin hanya itu saja.